Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan pelajaran geografi. Pastinya dengan saya. Kalian sudah kenal saya juga. Nah, untuk hari ini sebelum memulai pembelajaran, mohon ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas Hadi. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, cek kehadirannya. Barangkali ada dari teman kalian yang belum hadir, meskipun nanti terlambat juga nggak masalah ya, karena mungkin ada halangan gitu. Jadi ada, Iya. kalau sob, Faisal, Desi, Dewi, Aisyah, Lia, Lani, Jasmine, Elsa. Untuk belajar hari ini seperti pada pertemuan sebelumnya ya, karena pada saat pertemuan kemarin ada pembahasan letak luas dan poros maritim dunia. Kemudian kita juga akan berlanjut ke materi selanjutnya. Nah, perhatikan, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan kunjung karya pada galeri web, tapi untuk hari ini kita berbeda lagi. Sebelumnya perhatikan dulu layar yang saya berikan kalian, perhatikan. Materi yang akan kita pelajari adalah pengembangan jalur transportasi laut dan perdagangan internasional di Indonesia. Ini yang nanti kita pelajari. Sebelumnya, saat kita pelajari tentang jalur laut dan perkembangan transportasi di Indonesia, apa yang akan kita bahas? Pastinya berkaitan dengan laut. Indonesia terbentuk dari negara ke kepulauan. Baik, arti dari kepulauan, apa sih arti dari kepulauan itu? Dan banyak, betul. Nah, banyak pulau artinya adalah Indonesia terbentuk bukan hanya dari satu pulau, tetapi terdiri dari ribuan pulau. Masih ingat Google Earth? Apa itu Google Earth? Suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk melihat bumi secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mempermudah kita mencari dan melihat bentuk-bentuk yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan, itu adalah Google Earth. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pernah gunakan, dan hari ini kita gunakan lagi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tetapi Indonesia terletak di garis katulis. Itu artinya kita berada di tengah-tengahnya, ya. Seperti yang pembahasan tadi, kita akan membahas tentang jalur transportasi laut atau perkembangan transportasi laut yang ada di Indonesia. Baik, nah ini Indonesia memiliki banyak lautan. Kita diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia, betul. Apa yang akan kita pelajari nanti? Nah, menjelaskan perkembangan jalur transportasi laut Indonesia. Yang kedua, menjelaskan jalur perdagangan internasional di Indonesia. Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Yaitu di sini yang akan kita lakukan adalah nantinya kalian akan bisa menjelaskan. Nah, lanjut ke tujuan belajar. Tujuan belajar di sini dapat menjelaskan perkembangan jalur transportasi laut Indonesia dengan benar. Ya, kadang kita meraba-raba, oh ya jalur transportasi laut itu seperti apa? Kita bisa meraba-raba. Tapi di sini dengan mengamati dan pelajari pembelajaran seperti tadi, kita nanti akan
bisa menjelaskan dengan benar. Nah, kemudian dapat menjelaskan jalur perdagangan internasional dengan benar artinya. Selanjutnya dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada jalur transportasi laut dan perdagangan internasional bagi Indonesia dengan benar. Nah, perhatikan. Nantinya di sini dalam transportasi laut akan ada permasalahan. Nah, permasalahan ini nanti akan kita bahas bersama di kelompok yang sudah kita buat seperti yang kemarin. Dapat menemukan solusi permasalahan yang terjadi pada jalur transportasi laut dan perdagangan internasional bagi Indonesia dengan benar. Baik, yang terakhir dapat menyusun laporan permasalahan yang terjadi pada jalur transportasi laut dan perdagangan internasional bagi Indonesia dengan benar. Ini tujuannya. Apa materi perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia, jalur perdagangan internasional di Indonesia. Modul belajaran masih menggunakan PBL. PBL itu apa? Kita berusaha mengangkat permasalahan, merumuskan masalah, kemudian apa? Berdiskusi, mencari data, dan digunakan untuk menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Permasalahan. Itu PBL, yaitu problem atau belajar yang berbasis masalah. Karena dengan masalah kalian dituntut untuk aktif. Aktifnya apa? Aktif menyelesaikan. Kemudian metode belajar adalah diskusi kelompok dan kunjung karya. Nanti kita buat kelompok, kemudian ada kunjung karya. Nah, kunjung karya ini apa? Nah, kunjung karya ini tidak seperti yang pertemuan sebelumnya kita tempel, itu karyanya masih ada. Nah, kunjung karya itu apa? Dalam setiap kelompok nanti kita berusaha untuk memecahkan masalah. Nah, masalahnya dari mana? Masalahnya ada di pelajaran. Nah, masalah ini nanti kita selesaikan dalam tiap kelompok. Setelah permasalahan itu selesai, kita seperti biasa membuat hasil karya. Hasil karyanya seperti apa? Tergantung kreativitas kalian seperti apa. Hanya saja kita menggunakan karya yang sederhana. Nah, nanti setelah kita bahas, kemudian kita jadikan karya. Nanti tidak seperti tempel, tapi kalian nanti ada pertukaran kelompok. Pertukaran kelompok ini tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama menjelaskan hasil karya ke teman kalian, itu yang pertama. Yang kedua, pertukaran kelompok ini nantinya tidak dalam waktu yang panjang, melainkan dalam waktu yang sedikit kita bisa memperoleh informasi semuanya. Metode pembelajaran, diskusi kelompok, dan kunjung karya. Kelompok sudah saya tentukan. Kalau kemarin 5, sekarang 3. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kalian lebih bisa bekerja sama. Kalau kemarin sudah sukses dengan sedikit kelompok, 3 anggota, sekarang kita menggunakan 5 anggota setiap kelompok. Baik, tujuannya apa? Supaya 5 teman kalian kerjasama dan hasilnya bisa maksimal. Bukannya kemarin tidak baik, tetapi dengan bersama-sama jumlah lebih banyak, tujuannya adalah menghasilkan karya yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kelompok saya buat heterogen, yaitu dari masing-masing kelompok kalian memiliki unsur-unsur yang berbeda. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang ada di layar. Yang pertama, Ilmi, Elsa, Santoso, Vicky, sama Winda, itu menjadi kelompok pertama. Kemudian Kirana, Aisyah, Desi, Nanang, dan Raihan, itu kelompok kedua. Kemudian Lani, Jesslyn, Faisal, Fiat, dan Hadi, itu kelompok ketiga. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk meja barangkali bisa silakan diatur dan dipepetkan, lebih mudah gitu ya. Nah, ya. Ini dilebih saja, dilebih dulu. Nah, saya berikan kalian modul. Nah, modul ini sebagai acuan untuk pelajari
materi yang akan kita bahas hari ini. Dan masing-masing berikan kelompok satu untuk penjelasan dari video pembelajaran itu. Nah, baik, sebelumnya silakan kalian lihat materi pembelajaran yang ada di layar. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas perkembangan jalur laut di Indonesia. Perkembangan jalur laut di Indonesia letaknya strategis di antara benua Asia dan benua Australia, menyebabkan laut di Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keberhasilan perdagangan ini berdasarkan arah dengan perkembangan jalur transportasi. Dan pada perkembangan ini akan kita bagi menjadi 3 masa, yaitu masa kerajaan, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Yang pertama adalah masa kerajaan. Dari catatan sejarah, bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara banyak melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain, seperti Cina, India, Arab, bahkan Eropa, menyatukan wilayah Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah masa kolonial. Pada masa kolonial, kemaritiman Nusantara mengalami kemunduran karena jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh asing. Yang pertama adalah kolonialisme Belanda. Maksudnya kongsi dagang perusahaan India Timur atau VOC yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya di Indonesia. Hal ini menyebabkan kemaritiman mengalami kemunduran karena dikuasai oleh Belanda. Dan pada masa penjajahan kolonialisme Jepang banyak menyita kapal penting Indonesia yang bernama KPM. Dan tadi sepintas kita belajar itu di dalamnya ada beberapa permasalahan. Tetapi permasalahan itu sudah dijelaskan dan dijawab. Sedangkan kita itu tidak mencari permasalahan yang ada di materi, tetapi lebih tepatnya di kehidupan sehari-hari atau yang ada di lingkungan kita. Nah, di sini setiap kelompok nanti akan kita beri satu permasalahan yang berbeda. Nah, di sini nanti kita bisa membahas dan berdiskusi dalam kaitannya permasalahan-permasalahan dalam menghadapi perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional ada 3 permasalahan yang dapat kita angkat. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan, yang kedua berkaitan dengan teknologi, yang ketiga berkaitan dengan kejahatan. Nah, 3 ini yang akan kita bahas. Yang pertama lingkungan sebagai tempat tinggal kita, yang kedua teknologi, mau tidak mau ketika ada perdagangan internasional kita harus bersaing berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga kaitannya dengan kejahatan internasional. Bisa mencontohkan kejahatan internasional berkaitan dengan jalur transportasi dan perdagangan. Ya, tunjuk jari. Perdagangan ilegal, betul. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya perhatikan lagi pada video pembelajaran ini masalah. Oke, kalian perhatikan dulu yang video pembelajaran berikut. Yang pertama kali diledakan buatan di bahan bakar dan oli akibatnya air laut hitam dan tercemar. Nah, itu pasir laut pun menjadi bau dan membuat wisatawan yang datang memilih kembali pulang. Agar limbah tak menyebar ke tengah laut, petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu nelayan melakukan penyemprotan anti-zat kimia di sepanjang lautan yang tercemar limbah. Hingga kini petugas masih berupaya memperbaiki kebocoran yang diduga berasal dari mesin dan tank penyimpanan bahan bakar. Baik, yang pertama berkaitan dengan apa? Pencemaran. Nah, pencemaran dampaknya kemana? Kalau pencemaran dampaknya kemana? Sebelum ke manusia, ya Jen? Betul, ke lingkungan. Itu yang pertama ya. Nah, ini LKPD, perhatikan ada 3 LKPD yang di dalamnya ada permasalahan yang berbeda. Jadi kalian nggak bisa paksa itu saja, jangan. Ya, yang terpenting dari permasalahan ini kita berusaha untuk selesaikan. Ya, silakan. 2, 3. Itu adalah LKPD, lembaga kerja peserta didik, yang di dalamnya ada pertanyaan, ada foto yang mewakili dari masing-masing permasalahan yang ada di video itu, dan kita nanti berdiskusi. Nah, apa yang didiskusikan? Yang pertama adalah merumuskan masalah.
karena kan nanti buka mungkin sama dia ke kelompok yang lain. Itu sebenarnya tentunya kalian tidak ilegal. Ini apa benar menyebabkan banyak terjadi kejahatan di dalamnya? Ya jelas. Apalagi negara pidana tidak kelompok lain, apalagi tidak kelompok lain. Jadi yang tinggal itu nanti bisa menjelaskan ke semua. Sudah siap dengan karyanya? Nah, silakan tentukan teman kalian yang akan menyampaikan ke teman yang baru. Waktu 25 menit untuk masing-masing kelompok, dan artinya semuanya berjalan bersamaan. Ya, dan teman yang baru bergabung silakan simak penjelasan dari teman kalian. Catat yang perlu nanti disampaikan kembali ke kelompok yang lama. Sambil duduk, sambil menjelaskan. Ke tempat masing-masing untuk menginformasikan kepada teman yang sama. Langkah selanjutnya adalah silakan teman yang baru menyampaikan informasi, karena permasalahan kita berbeda. Dari ketiga masalah ini supaya informasi yang dari ketiganya semuanya bisa mengetahui. Silakan didiskusikan dengan teman yang ada di kelompok kalian masing-masing. Itu saya beri kesimpulan bahwa dalam transportasi asing ini kita masih kalah dalam hal teknologi. Terus solusi paling baik itu apa? Nah, solusi paling baik adalah kita bekerjasama dengan negara maju. Tujuannya untuk apa? Transfer teknologi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya sederhana menjadi lebih modern. Itu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Semuanya bawa HP? Sekarang semuanya menggunakan teknologi, ya. Jangan gaptek pada generasi 21. Kalian saya masukkan ke generasi 21 karena kita sudah ketergantungan dengan HP atau teknologi. Nah, baik, kita masuk ke evaluasi. Perhatikan baik-baik, evaluasi ini tidak menggunakan kertas tapi menggunakan Google Form. Buka Google-nya dulu. Yang lebih menarik. Nah, kenapa demikian? Kita memperoleh informasi yang lebih banyak, dan di sini ada kegiatan bukan hanya guru yang berbicara, tapi antar teman kalian juga bisa berbicara. Nah, itu dengan cara diskusi. Kemudian karya ini juga bisa memberikan kalian kreativitas
bukan hanya menulis di buku tulis dan guru yang menulis di papan tulis, tetapi kalian juga bisa menciptakan kreativitas sendiri dari beberapa pemikiran teman-teman kalian. Nah, ini yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran selanjutnya insya Allah kita juga menggunakan metode yang baru, karena pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas dengan bab yang baru, yaitu persebaran flora dan fauna. Nah, tapi untuk hari ini yang sudah kita pelajari semoga dapat kita ambil hikmahnya dan bisa kita laksanakan dengan baik pada kehidupan sehari-hari, dan bukan hanya menyelesaikan masalah di sekolah, tetapi menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan kalian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam